Ajisaka adalah seorang pemuda sakti dari negeri seberang. Ia dikenal bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki dua murid setia bernama Dora dan Sembada. Ketiganya memiliki tekad kuat untuk mengembara ke berbagai negeri, memperluas ilmu, serta membawa kebaikan bagi masyarakat yang mereka temui. Untuk membawa kebaikan. Kami datang dengan niat baik. Kami senang mendengarnya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Setiap orang yang datang dengan niat baik dan hati tulus akan diberkati oleh Onom, penguasa Pulau Majeti. Inilah Pulau Majiti, tempat yang dijaga oleh kekuatan alam dan makhluk gaib. Guru, apakah kita aman di sini? Di sini kita akan menemukan tualangan yang belum pernah kita bayangkan. Pohon ini adalah penjaga pulau ini. Berikan keris kepadaku. Pohon ini adalah penjaga pulau ini. Kita harus menghormati alam dan penghuninya. Kita datang bukan untuk merusak, tapi untuk membawa kebaikan. Sembada, kemarilah. Siap, Guru. Aku beri amanah engkau untuk tinggal di pulau ini. Jaga keris pusaka ini sepenuh hati. Aku dan Dora akan melanjutkan perjalanan ke Jawa. Tidak ada yang boleh ambil kecuali aku. Mengerti, Guru. Dengan hati teguh, Ajisaka dan Dora melanjutkan perjalanan menuju Pulau Jawa. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki gunung. Di tengah perjalanan, mereka sering berdiskusi tentang kehidupan, keadilan, dan tujuan perjalanan mereka. Ajisaka selalu memberi nasihat kepada Dora agar selalu bersikap bijak dan rendah hati di tengah masyarakat. Lalu tibalah Ajisaka dan Dora pada sebuah perkampungan. Berjalan setapak melewati beberapa rumah. Lalu tiba-tiba langkah mereka terhenti. Ajisaka dan Dora mendengar teriakan seorang wanita yang hendak dibawa oleh prajurit. Secepatnya Ajisaka mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke arah prajurit hingga terhempas. Dan beberapa prajurit lari ketakutan. Kalian tidak apa-apa? Terima kasih, Tuan. Apa yang terjadi? Mereka adalah prajurit Papu Dewata Cengkar. Anakku hendak dijadikan sesembahan Sang Prabu. Izinkan kami tinggal sementara di sini. Baik, Tuan. Silakan. Konon Pulau Tuan. Jawa dikuasai oleh Raja Medang Kamulan yang keji dan gemar memakan daging manusia. Kebiasaan itu membuat rakyat Pulau Jawa menjadi ketakutan. Mendengarkan cerita itu, Ajisaka dan Izinkan Dora kami tinggal memutuskan sementara untuk di menetap di desa itu Baik, untuk Tuan. menjaga apabila prajurit Dewata Cengkar kembali berulah. Silakan, Tuan. Raraswati, putri Mbok Janda, memiliki paras yang cantik, sehingga membuat Ajisaka terpesona. Begitupun dengan Raraswati yang statusnya masih perawan. Begitu terpesona melihat ketampanan dan karisma Ajisaka. Ajisaka yang statusnya masih perjaka malu-malu mengamati Raraswati dalam diam-diam. Sampai malam hari,
Ajisaka masih memikirkan Raraswati. Lalu dengan kesaktiannya, Ajisaka melakukan hubungan intim secara batin dengan Raraswati. Ya Raraswati, Sehingga kita akan Nutsuah, bersama-sama. Benih, mereka berceceran Iya, ke Mas tanah. Ajisaka. Dan tanpa sengaja, Nutsuah mereka dipagut oleh seekor ayam betina. Simbok, waktunya kami berpamitan. Keesokan harinya tibalah saatnya Ajisaka dan Dora berpamitan untuk mencari dan menumpas kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Mbok Janda dan Raraswati sangat khawatir. Kami datang tidak untuk mati, tapi untuk menumpas kekejaman Dewata Cengkar. Siapa kamu? Kau tidak perlu tahu. Aku akan menghentikan kebiasaan burukmu. Apa? Aku akan memberi sebagian wilayahku bila kau bisa mengalahkanku. Aku hanya minta wilayah selebar Surbanku ini. Apa? Baiklah. Bila kau kalah, kau jadi hidangan. Baiklah. Sorban itu perlahan mengembang, menyebar ke segala arah. Dewata Cengkar mulai panik. Ia berusaha melawan, tetapi sorban itu melilit tubuhnya dan mengangkatnya tinggi ke udara. Lalu sorban itu terus memanjang dan melebar, mengangkat Dewata Cengkar melayang sejauh luas tanah kekuasaannya dengan kesaktian Ajisaka. Akhirnya Dewata Cengkar terlempar ke Laut Selatan. Di sana, Dewata Cengkar berubah dan menjelma menjadi buaya putih. Rakyat pun bergembira bersorak. Akhirnya mereka terbebas dari teror dan ketakutan Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya Ajisaka diangkat menjadi raja baru di Medang Kamulan, penguasa tanah Jawa. Adegan kembali ke Simbok Janda dan Raraswati. Pada pagi hari, Simbok Janda pergi ke kandang ayam miliknya dan terheran dengan salah satu ukuran telur yang di luar ukuran telur ayam pada umumnya. Simbok Janda akhirnya membawa telur itu ke dalam rumahnya dan menaruh telur itu pada wadah gentong beras. Anehnya, tiap hari beras itu bertambah banyak dan tidak pernah habis meskipun diambil terus-menerus. Semakin heran lagi, ukuran telur ayam itu kian hari semakin besar. Pada suatu saat, Simbok Janda Memang dan benar, Raraswati Raras. sangat ketakutan luar Betul, biasa Mbok. karena Beras. telur ayam itu telah menetas. Anehnya, telur itu menetaskan seekor ular besar yang bisa berbicara selayaknya manusia. "Aku anakmu dan anak Ajisaka," ucap ular itu. Mereka semakin kaget karena ular besar itu memanggil Raraswati dengan sebutan ibu. Ular itu bercerita bahwa dia adalah anak dari hasil hubungan batin secara gaib antara Ajisaka dan Raraswati. Ular besar itu meminta agar diantarkan ke ayahnya, Ayo, yaitu Ajisaka. Raraswati dan ibunya mengantar ular naga itu menemui Ajisaka di halaman kerajaan. Raraswati menjelaskan kejadian itu kepada Ajisaka. Ajisaka merasa malu mendengar cerita itu, apalagi mengingat latar belakangnya sebagai seorang perjaka. Dari Laut Selatan. Ajisaka tidak mau mengakui Bunuhlah naga itu Dewata adalah Cengkar anaknya. Alih-alih yang telah mengakui, menjelma buaya Ajisaka putih di Laut memberikan Selatan. tugas berat kepada naga itu. Maka aku akan mengakuimu Aku akan sebagai mengakuimu anak. sebagai anakku bila kamu berhasil membunuh Dewata Cengkar yang berhasil aku lempar ke Laut Selatan. Kini ia telah menjelma menjadi buaya putih dan menjadi teror yang Aku ditakuti menerima masyarakat. perintah ayahan. Naga itu menyanggupi tugas itu dan pergilah ia ke Laut Selatan. Akhirnya pertempuran terjadi di sana, dan Dewata Cengkar berhasil dikalahkan serta terbunuh. Lalu ular itu menembus tanah untuk kembali pulang ke kerajaan Medang Kamulan. Singkat cerita, ular itu muncul ke permukaan tanah dan menyemburkan lumpur yang hingga saat ini dikenal sebagai Beleduk Bulu, Grobogan, Jawa Tengah. Ular itu dijuluki dengan sebutan Joko Linglung.
Konon menurut warga, ular itu terlihat linglung begitu muncul dari dasar tanah. Begitu terkejutnya Ajisaka karena ular itu berhasil membunuh Dewata Cengkar. Padahal tujuan sebenarnya adalah menyingkirkan ular itu. Akhirnya, mau tidak mau Ajisaka mengizinkan ular itu untuk tinggal di area kerajaan. Namun karena kelakuan Joko Linglung yang sering membuat takut warga dan memangsa binatang peliharaan kerajaan, maka murkalah Ajisaka. Ia mengutus Joko Linglung untuk bertapa menganga, yakni bertapa dengan membuka mulutnya dan tidak boleh memakan apapun kecuali yang masuk ke mulutnya dengan sendirinya selama waktu yang tidak ditentukan. Joko Linglung patuh dan menjalankan perintah Ajisaka. Ia pergi menembus Borobudur menuju suatu tempat yang kini dikenal sebagai Desa Kesongo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lalu Ajisaka memanggil abdi setianya, Dora. Ajisaka memerintahkan Dora untuk mengambil pusaka yang ditancapkan dan dijaga oleh Sembada di Pulau Majeti. Aku utus engkau untuk mengambil pusakaku dan membawa Sembada kemari. Berangkatlah Dora ke Pulau Majeti dengan rasa kesetiaan. Singkat cerita, tibalah Dora di sana dan menemui Sembada. Ia menyampaikan perintah Ajisaka agar keris pusaka dibawa ke istana. Namun Sembada menolak dengan tegas, mengingat amanah awal dari Ajisaka, bahwa keris itu hanya boleh diberikan kepada Guru Ajisaka sudah menjadi sendiri. raja dan Karena mengurus sama-sama untuk merasa mengambil bertanggung jawab dan setia pada Kesetiaan. Ajisaka. Tidak ada yang boleh ambil kecuali aku. Mengerti, Guru. Tidak, Dora. Perintah Ajisaka kepadaku sejak awal sangat jelas. Keris ini hanya boleh aku serahkan pada Ajisaka sendiri. Bukan kepada siapapun. Bukan kepadamu, bukan pada utusan. Dora bersikeras mengambil keris itu sementara Sembada tetap menolak. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya demi membuktikan kesetiaan mereka. Sayangnya, pertarungan itu berakhir tragis. Dora dan Sembada saling membunuh karena kebuntuan dan kesalahpahaman. Ajisaka yang lama menunggu akhirnya memutuskan untuk menyusul kedua abdinya. Sesampainya di Pulau Majeti, ia terkejut menemukan jenazah Dora dan Sembada. Hatinya sangat terpukul atas kehilangan dua abdi setianya yang saling membunuh demi kesetiaan. Dalam duka yang mendalam, Ajisaka menciptakan aksara Jawa yang dikenal dengan nama Hanacaraka. H berarti hidup atau kehidupan. Na berarti polos atau suci, melambangkan sifat manusia pada awal kelahiran yang murni. Ca berarti cipta atau pikiran. Ra berarti rasa atau perasaan. Ka berarti karso atau kehendak, termasuk nafsu dan keinginan manusia. Data Sawala, mereka berselisih atau bertengkar. Pada jayanya, mereka sama-sama kuat atau sakti. Magabata Nga, mereka sama-sama meninggal menjadi mayat. Secara keseluruhan, rangkaian ini menggambarkan kisah dua abdi setia yang berselisih, sama-sama kuat, dan akhirnya sama-sama meninggal sebagai pengingat akan kesetiaan, pengorbanan, dan makna kehidupan dalam budaya Jawa. Adegan beralih kembali ke Joko Linglung yang sedang bertapa menganga di hutan Blora. Dalam cuaca hujan deras sore hari, bermainlah 10 anak laki-laki di dalam hutan. Karena hujan semakin deras, mereka hendak berteduh dalam sebuah goa. Satu di antara 10 anak itu dilarang oleh teman-temannya untuk ikut masuk karena ia sedang kudisan. Anak yang kudisan itu berteduh di bawah pohon, sementara 9 anak lainnya berlari masuk ke dalam goa. Mereka tidak mengerti bahwa goa itu sebenarnya adalah mulut Joko Linglung yang sedang bertapa. Sesuai perintah Ajisaka, ia dilarang makan apapun kecuali yang masuk sendiri ke mulutnya. Ketika ke-9 anak itu masuk, mulut Joko Linglung pun menutup. Anak kudisan yang selamat itu lari ketakutan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menceritakan kejadian itu kepada warga. Desa tempat anak-anak itu hilang kini dinamai Desa Kesongo, Blora, Jawa Tengah. Untuk menandai ke-9 Songo, anak yang hilang ditelan Joko Linglung. Hingga saat ini di daerah Kesongo muncul semburan lumpur yang dipercaya masyarakat lokal sebagai tanda Joko Linglung yang hendak muncul.
Demikianlah kisah Aji Saka dan awal peradaban Tanah Jawa.